Karena kita semua pada saat ini dalam keadaan bahagia, sehat, dan secara tertib mengikuti upacara wisuda sarjana yang 17 dan wisuda pasca sarjana yang kelima. Hari ini kami mau wisuda 241 orang wisuda. Atas nama pimpinan Pusat Utama dan segenap jajarannya, kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara, ibu, bapak, yang baru wisudawan, dan pada pakaian tanpa sangat berbahagia. Kepercayaan bapak ibu semuanya untuk menyerahkan keluarganya menimba ilmu kepada universitas yang tercinta ini, Universitas Utama, merupakan bukti kepercayaan masyarakat. Hal ini pada gilirannya menjadi tanggung jawab kami, para pimpinan dan segenap manajemen universitas. Dan karena kerjasama yang keras dari saudara-saudara sekalian, akhirnya pada pagi dan siang hari ini membuahkan hasil yang diharapkan. Kami ikut merasakan betapa bahagianya saudara-saudara, para keluarga, dan masyarakat pada umumnya menyampaikan selamat atas prestasi yang telah saudara capai. Keberhasilan ini pasti melalui pengorbanan moral dan material dari semua pihak, terutama keluarga saudara dan terutama saudara sendiri. Sekali lagi, akhirnya saudara menuai hasil jerih payah saudara selama ini. Kami bangga karena gelar dan ilmu yang telah saudara dapatkan akan berpengaruh kepada harkat martabat saudara di masyarakat. Dan kiranya perlu saudara-saudara menyadari bahwa sejak saat ini masyarakat menuntut bukti peran saudara, karya kesarjanaan saudara yang akan saudara lakukan demi kepentingan masyarakat. Memang pada saat ini masyarakat kita masih belum berada pada kondisi yang memuaskan dari berbagai segi, terutama di bidang ekonomi. Lapangan kerja masih belum terbuka secara berluas. Pengetahuan dan keterampilan saudara peroleh perlu diikuti dengan pengurusan. Selain itu, perlu juga daya kreasi saudara untuk mendorong majunya kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan perkembangan masyarakat, maka kebijakan universitas secara priodik selalu ditingkatkan, memadukan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Untuk itu, Universitas Utama selalu mencermati kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Pembinaan pendidikan diorientasikan pada terciptanya kesempatan kerja. Dengan demikian, kemampuan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh lulusan yang merupakan modal pasti akan sangat bermanfaat kalau dibandingkan sekedar hanya selembar ijazah.
Universitas Nasional Utama sebagai perguruan tinggi swasta harus selalu melakukan terobosan-terobosan untuk menjadikan dirinya universitas yang tertib, disiplin, dan bermutu. Karena dengan demikianlah kita bisa berperan dan bersaing di masyarakat. Tetap pada semangat cita-cita pengabdiannya sebagai peran dari rakyat empu Dharma Murti Narotama sebagai seorang rakyat, seorang menteri yang mendampingi Prabu Erlangga dalam pengabdiannya untuk kesejahteraan umat manusia. Pengabdian Universitas Nasional Utama merupakan usaha ikut sertanya masyarakat di dalam program pembangunan bangsa, kualitas sumber daya manusia, membebaskan Indonesia dari kemiskinan dan kebodohan. Untuk mencapai misi tersebut, maka banyak kegiatan-kegiatan yang diarahkan pada tercapainya pendidikan tinggi yang bermutu. Inilah yang harus menjadi ciri Universitas Nasional Utama ke depan. Di samping itu tentu hal-hal yang berkenaan dengan prasarana, sarana fisik, peningkatan metode pengajaran, penyediaan dosen tetap, dan tidak pula kalah pentingnya adalah mutu pelayanan dari semua pihak yang terkait pada dunia pendidikan ini. Kami selalu terus-menerus meningkatkan hal-hal tersebut di atas. Oleh karena itu, izinkan pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua sivitas akademik, dosen dan mahasiswa, dan dibantu oleh staf administrasi dalam menyelenggarakan pendidikan di Universitas Nasional. Ke depan, Universitas Nasional Utama bertekad merealisasikan visinya menjadi universitas modern, powerful, mempunyai komitmen pada mutu, serta ditunjang teknologi komunikasi dan informasi di semua bidang proses belajar mengajarnya dan pelayanan. Beberapa tahun terakhir ini kami telah mempraktekkan proses belajar mengajar dengan metode education dan entertainment. Intinya adalah bagaimana proses pendidikan menjadi bersuasana menyenangkan, efisien, dan memberikan kepuasan kepada semua pihak. Dengan visi tersebut bukan berarti Universitas Nasional Utama memudahkan memberi jasa sebagai pabrik jasa, tetapi Universitas Nasional Utama tetap berprinsip memberi tugas belajar, memberi proses pembelajaran yang tidak sulit tetapi efisien. Dari visi tersebut, Universitas Nasional Utama bertekad menghasilkan sarjana yang profesional, berwawasan global, tetapi masih tetap berjiwa nasional. Akhirnya, kami akan sampaikan beberapa laporan yang dilakukan di Universitas Nasional Utama akhir-akhir ini. Sekalian, pimpinan dan yayasan, bagaimana yang telah tadi digariskan oleh Ibu Ketua Umum, telah bertekad untuk tidak saja melakukan outsourcing sumber daya manusia, tetapi juga di dalam negeri, tapi juga melakukan penjajakan dan bahkan kerjasama yang lebih konkret lagi dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri. Ini kami lakukan oleh karena kami menyadari bangsa ini telah jauh ketinggalan dari bangsa-bangsa lain di bidang pendidikan.
Melalui kesempatan ini saya menyerukan kepada pimpinan-pimpinan perguruan tinggi swasta, bahkan negeri, marilah kita tengok negara tetangga kita, serumpun yang dahulu selalu minta bimbingan dari bangsa Indonesia, tapi dunia pendidikannya luar biasa. Karena mereka mempunyai visi mencerdaskan bangsanya. Saya beri contoh Malaysia dan Singapura. Tidak usah jauh-jauh kita membandingkan diri kita dengan Amerika, Inggris, Prancis. Wow sekali saudara-saudara. Inilah yang menyadarkan pada saya sebagai pimpinan organisasi untuk mengadakan proposal. Setelah terus terang saja, saya tidak terlalu gembira karena ketika saya mengulurkan tangan ingin bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri bangsa sendiri, sangat sulit. Universitas pertama dilihat dengan sebelah mata. Tapi saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi ketika saya mengadakan perjanjian, saya mengadakan kerjasama dengan perguruan tinggi negeri negara sahabat sebagai perguruan tinggi negeri, salah satu perguruan tinggi negeri di Malaysia. Universitas Utama diterima dengan senang hati, dengan bergairah dan dengan bangga. Mereka mengatakan bahwa inilah yang diperlukan bangsa-bangsa di kawasan Asia ini. Oleh karena ke depan alam globalisasi sudah tidak memungkinkan lagi kita hidup sendiri-sendiri sebagai bangsa di masing-masing wilayahnya, tapi pasti harus ada kerjasama secara multilateral, secara bilateral, regional maupun internasional. Ini yang disadari oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, saudara sekalian, kami sudah siap. Universitas Utama berangkat dari program pasca sarjana yang insya Allah dibuka bulan September untuk mengadakan kelas bersama dengan universitas negeri di Malaysia, College University Teknologi Tun Hussein On. Salah satu college, salah satu perguruan tinggi, suatu universitas yang cukup ternama akhir-akhir ini di Malaysia untuk melakukan jangka panjangnya dual degree pasca sarjana, terutama degree pasca sarjana. Itu tahun bulan September akan dibuka satu kelas magister manajemen pasca sarjana dengan konsentrasi magister manajemen konstruksi. Inilah hasil kerjasama kami, dan terus terang saja kami bersama-sama dengan anak bangsa yang juga memerlukan, yang juga merasa perlu kerjasama dengan luar negeri, yaitu Ingido. Ingido yang salah satu ketua daerahnya dari sini, jadi wakil rektor, yang yaitu Ikatan Nasional Konsultan Indonesia, yang merasa bahwa ke depan tugas-tugas perusahaan-perusahaan, usaha-usaha di Indonesia tidak saja harus bekerja hanya di dalam negeri Indonesia, tapi kenapa tidak kita bekerja juga di luar negeri. Kerjasama antara pusat Ingido, Kuito, dan Universitas Utama ini menghasilkan program pasca sarjana magister manajemen di bidang konsentrasi manajemen konstruksi. Universitas ini tidak berpangku tangan terhadap kebutuhan sumber daya manusia yang langka di Jawa Timur. Kalau saudara melihat peta satelit terhadap wilayah Indonesia, maka wilayah pantai utara Jawa Timur dari ujung Tuban sampai Kabupaten Sumeneb itu penuh dengan deposit minyak dan gas alam, yang itu kalau dikembangkan akan menjadi, kata seorang ahli perminyakan, Jawa Timur akan menjadi Teksasnya Amerika. Banyak yang memikirkan bagaimana menyediakan sumber daya manusia yang ahli bidang itu. Oleh karena itu kami bekerja sama dengan Ikatan Ahli Biologi Indonesia yang mengurus wilayahnya barangkali sudah hari ini saya sebut namanya, tidak usah berdiri.
Kami menyediakan 5 tahun ke depan dengan ratusan ribu barel per hari. Menurut para ahli dibutuhkan ribuan tenaga kerja yang cakep. Oleh karena itu, tanpa memikirkan apakah menguntungkan atau tidak, fenomena yang sering disinyalir BTS tentu saja masih cari mahasiswa sebanyak-banyaknya, cari duit sebanyak-banyaknya, jauh dari pemikiran itu. Sekali lagi, urusan utama jauh dari pemikiran komersial seperti itu. Masih ada sisa pada pribadi dan insani masing-masing pengelola pengabdian untuk usaha ini. Biarkan PTN mengambil mahasiswa sebanyak-banyaknya, biarkan pihak lain tidak memperhatikan mutu. Insya Allah kami masih berteguh pada jalur. Inilah yang sudah sekalian tetap pada garis teknis. Kenapa kalau kita bisa mempermudah mesti dipersulit? Kenapa kalau sekolah lebih bisa murah ditarik sumbangan masyarakat ratusan juta? Duitnya kemana ini? Masyarakat luas, marilah kita kritisi pendidikan kita. Adakah betul-betul dana yang diambil oleh masyarakat dipergunakan untuk operasional pendidikan? Inilah yang ingin saya sampaikan. Inilah sebagai pertanggungjawaban saya selaku pimpinan universitas ini. Semoga Allah meridhoi semua usaha kita, oleh karena kita mempunyai cita-cita yang mulia. Sekian saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hadirin yang